Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di kanal TV Anak Bangsa. Kali ini kita bersama dengan Bro William Aditya Sarana dari fraksi PSI DPRD DKI. Kita akan berbincang seputar anggaran di Provinsi DKI Jakarta yang seyogianya sejak Juli KUA PPAS atau rencangan dasar awalnya itu sudah mulai dibicarakan. Tapi kita tahu bahwa sampai saat ini itu belum disampaikan ke DPRD. Nah, kebetulan Bro William Aditya Sarana yang tahun lalu juga sempat bikin heboh dunia persilatan itu dengan temuan-temuan lem Aibon dan segala macam dan teman-temannya sehingga membuat geger di bukan hanya Jakarta tapi seluruh Indonesia. Nah, bersama saya sudah ada Bro William Aditya Sarana. Kita akan berbincang seputar persiapan dari anggaran ini dan apa saja kendalanya dan bagaimana pandangan dari anggota legislatif kita di DPRD DKI Jakarta. Halo Bro William, apa kabar? Baik, Siwa. Terima kasih sudah diundang di channel anak Bangsa. kanal anak bangsa. Ya. Iya, anggaran di Pemda DKI, Bro William, ada kendala apa saat ini yang dihadapi oleh anggota DPRD kita ya? Iya, yang pertama sebenarnya adalah soal sistemnya. Sistem. Jadi kalau kita ingat pada bulan November ketika ramai isu lem Aibon, Pak Gubernur terucap di bibirnya bahwa ia menjanjikan sistem e-budgeting yang lebih smart. Oke. Beliau mengatakan bahwa sistem yang diwariskan oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok, yaitu sistem e-budgeting, itu tidak smart. Sehingga anggaran-anggaran yang aneh seperti lem Aibon, lalu ballpoint yang ratusan miliar, pasir, dan lain-lain itu, akibat dari sistem yang kurang smart dan kurang canggih itu. Tapi sampai hari ini, tepat setahun, sistem yang lebih smart itu sampai hari ini belum kunjung ditepati oleh Pak Anies. Sekali lagi, ini adalah narasi, belum dieksekusi oleh Pak Anies. Pak Anies adalah eksekutif, harusnya lebih banyak mengeksekusi, termasuk janjinya beliau ketika menjanjikan untuk memperbarui sistem e-budgeting yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Oke, nah seyogianya rencana penganggaran untuk tahun 2021 ya, itu kan sudah mulai dibicarakan pertengahan tahun ini ya, bulan Juli kira-kira ya. Tapi sampai saat ini KUA PPAS-nya sudah disampaikan belum oleh Pemda DKI? Ya, jadi publik sampai saat ini belum bisa mengakses anggaran DKI Jakarta berupa dokumen KUA PPAS di apbdjakarta.go.id. Yang kita terima, anggota DPRD terima sampai hari ini adalah suatu dokumen yang tebal, gitu, dokumen-dokumen tebal yang berisi anggaran pada tahun 2021. Saya tentunya mendorong agar segera Pemprov DKI Jakarta mengunggah KUA PPAS di apbdjakarta.go.id. Karena dengan begitu masyarakat bisa mengawasi penggunaan uangnya. Sulit rasanya kalau misalnya Pemprov DKI tidak mempublikasikan, apalagi kalau misalnya mempublikasikan, tapi dalam bentuk PDF di website itu sangat sulit untuk kita teliti dan kita bedah satu persatu. Karena ribuan komponen dan rasanya mustahil kita bisa lakukan dengan waktu yang singkat. Sekarang kita punya waktu sekitar 2 bulan, November dan Desember, untuk menyisir seluruh anggaran untuk tahun depan. Tentunya ini waktu yang tidak ideal. 2 bulan, waktu yang sangat singkat. Seharusnya jauh lebih cepat lagi, misalnya bulan Agustus, Juli, itu jauh lebih ideal, gitu ya. Kita butuh waktu minimal 3-4 bulan. Tapi karena memang pembahasannya telat, pembahasan APBD perubahan pun masih berlangsung pada minggu-minggu awal November. Jadi kami tentunya akan terus menerus untuk
berusaha sebisa mungkin agar anggaran untuk tahun depan itu disisir sebaik-baiknya. Iya, tahun lalu ada kehebohan yang luar biasa mengenai mata-mata anggaran yang bukan saja mencurigakan, tapi sudah betul-betul ketahuan bohongnya, seperti lem ibon, komputer, pasir, ballpen, dan sebagainya. Itu tindak lanjutnya dari belajar dari situ apa ya sebetulnya? Konsekuensi hukumnya ada nggak ya? Oke, konsekuensi dari ditemukannya anggaran aneh-aneh seperti itu, tentunya yang pertama anggaran-anggaran aneh itu dicoret dari rancangan-rancangan anggaran yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. Jadi dipastikan anggaran-anggaran yang sangat aneh itu tidak ada lagi. Tentunya harus diteliti lebih lagi di dalam proses masa tahun pemerintahan itu berjalan, karena bisa saja ya tetap dicairkan. Masalahnya adalah sekarang kita kesulitan untuk memantau cash flow dan realisasi real time dari anggaran kita. Karena website yang diperuntukkan untuk mengawasi cash flow dan realisasi anggaran itu sekarang sudah tidak bisa diakses lagi. Itu websitenya BPKB. Jadi sampai sekarang kita kesulitan nih untuk mengukur cash flow-nya berapa, realisasinya berapa, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, kesulitan. Kita anggota DPR saja kesulitan untuk mengawasi itu, apalagi masyarakat. Nah, ini yang menjadi salah satu perhatian kami selain dari rancangan anggaran yang dipublikasi di apbdjakarta.go.id. Jadi selain penting tahu rancangannya seperti apa, penting tahu juga realisasinya ketika benar-benar uang itu dicairkan dan dibelanjakan. Iya. Nah, sekarang ini serasanya publik melihat kayak semacam ada tirai yang semakin tertutup ya di pengelolaan anggaran Provinsi DKI, dan mungkin juga di seluruh Pemda kebanyakan, karena belum pernah ada yang mau mengupload secara detail dan transparan bagaimana cash flow, cash in, dan realisasi dari anggaran itu, sehingga setiap saat bisa diakses oleh publik dan bisa dinilai, kemudian juga ya diawasi lah bersama-sama, karena itu toh uang rakyat ya. Nah, apa yang dilakukan oleh anggota parlemen kita mengenai ketidaktransparan dari Gubernur Anies mengenai pengelolaan anggaran ini, Pak Bro William? Oke, dari fraksi PSI, hal ini menjadi suatu hal yang sangat krusial. Kami mengatakan bahwa transparansi adalah harga mati. Oleh karena itu, di tahun terakhir Gubernur ketika tahun 2000 pertanggungjawaban tahunan Gubernur, kami memutuskan untuk walk out, ya, fraksi kami walk out, dan salah satu alasannya adalah karena semakin tidak transparannya Pemprov DKI. Waktu itu kami memprotes bahwa anggaran ini tidak transparan. Proses-proses rancangan anggaran seperti RKPD itu tidak dipublikasikan. Padahal RKPD-nya sudah jadi, dokumennya sudah ada, tinggal dipublikasikan, tinggal diupload di website. Di mana ini adalah kemunduran, di mana ketika pemerintahan Jokowi dan Pak Ahok, semua ini sudah terjadi. Jadi jangan menganggap bahwa ini transparansi anggaran ini adalah barang baru. Justru ini sudah dipraktekkan ketika masa Pak Jokowi dan Pak Ahok, di mana setiap sen uang rakyat dalam statusnya perencanaan ataupun sudah sah ketuk palu, semuanya diupload. Nah, ini suatu hal yang sangat baik dan harusnya diwariskan dan diteruskan oleh Pak Anies. Saya melihat bahwa Pak Anies ini seringkali meninggalkan atau mengganti warisan-warisan dari pemerintahan sebelumnya. Selain e-budgeting yang mau diganti sistemnya, ada hal-hal lain yang di rebranding, misalnya RPetra jadi Taman Maju Bersama, dan lain-lain itu seringkali tidak dilanjutkan atau diganti seperti itu. Nah, ini menurut saya suatu tradisi yang tidak sehat, di mana harusnya di setiap masa kepemimpinan itu tentunya harus ada yang diteruskan dan diperbaiki tentunya kalau ada yang buruk.
Iya, setuju. Jadi tidak ada continuity-nya atau keberlanjutannya, padahal itu sudah berjalan baik. Nah, mengenai pemakaian anggaran yang sudah keluar di tahun 2020 ini ya, mengenai salah satunya yang paling heboh kemarin itu kan Formula E punya uang muka, yang pada akhirnya toh juga ternyata tidak jadi. Itu sikap parlemen kita bagaimana, Bro William? Ya, Formula E itu menjadi salah satu concern kita karena Formula E itu sangat tidak pantas dilaksanakan ketika pandemi. Kalaupun tidak ada pandemi juga menurut kami dari fraksi PSI juga sangat tidak pantas ketika masyarakat DKI Jakarta masih banyak yang kesulitan mengakses air bersih, masih banyak yang kesulitan dalam MCK saja kesulitan dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya fundamental masih banyak yang belum direalisasikan. Justru di saat yang bersamaan, Pak Anies justru lebih mementingkan penganggaran untuk Formula E yang sampai saat ini sudah menghabiskan 560 miliar. Oke. Kami dari fraksi PSI tentunya tegas menolak gitu ya, dan kami terus bersuara di ruang-ruang rapat untuk mengembalikan uang Formula E tersebut di Komisi E, terutama karena memang Formula E itu diprakarsai oleh Dinas Olahraga dan Jakpro, yang dimana itu berada di Komisi E. Dan ini sudah menjadi concern banyak orang ya, fraksi-fraksi lain selain fraksi PSI, karena sulit untuk menemukan legitimasi dari berjalannya Formula E. Ya, khusus mengenai ini kita agak perdalam sedikit karena banyak publik yang juga bertanya pada kita, itu konsekuensi hukum kelanjutan kasusnya atau bisa diperkarakan atau bagaimana seharusnya supaya bisa terang benderang di mata publik dan uang 560 miliar itu bisa diselamatkan dan bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Itu gimana caranya, Bro? Oke, langkah pertama yang sebenarnya sudah dilakukan adalah pertama memanggil Jakpro. Dan waktu itu informasi yang saya dapat, Jakpro itu sudah mengatakan bahwa sudah ada pembahasan mekanisme renegosiasi ulang untuk menarik kembali uang tersebut. Yang kedua, kami juga punya rancangan langkah untuk mengingatkan kepada BPK untuk mengecek hal ini. Kenapa? Karena ini berpotensi merugikan negara. Uangnya sudah cair, tapi programnya tidak dilaksanakan. Dan uangnya besar, 512 miliar. Yang terakhir tentunya di masa perancangan APBD 2021 ini, kami dari fraksi PSI salah satu agendanya adalah untuk memastikan bahwa penganggaran Formula E ini tidak dianggarkan kembali pada tahun depan. Jadi berhenti di situ. Gitu. Itu yang menjadi salah satu concern kita, terutama di Komisi E, agar tidak ada lagi peruntukan uang rakyat DKI Jakarta untuk Formula E. Sehingga dipastikan bahwa tahun depan pun tidak berjalan. Tahun depan juga tidak layak Formula E berjalan karena kita dalam masa recovery ekonomi. Sayang sekali uang masyarakat DKI Jakarta kita hamburkan begitu saja untuk hal yang sifatnya hiburan. Ketika masyarakat kita masih banyak yang kesulitan, baik dalam segi ekonomi dan kesehatan karena adanya pandemi. Oke, jelas ya sikap PSI dan di parlemen kita di DKI. Nah, kalau mengenai dampak ikutannya kemarin sedikit yang agak mengganggu begini, Bro. Monas itu udah diobrak-abrik katanya. Kemudian pohon sudah ditebang. Dulu katanya pohon-pohon mahoni itu lagi dirawat. Nah, sekarang bagaimana kisah pohon mahoni yang sudah dipotong-potong itu ya? Iya, jujur saja sampai saat ini kami juga tidak terinformasikan soal keberadaan dari pohon-pohon mahoni yang nilainya jutaan rupiah tersebut, yang umurnya sudah sangat tua dan tentunya sangat berharga. Sampai saat ini tidak diketahui sampai mana. Dan kami juga mempertanyakan soal berita acara dari pemotongan pohon itu juga tidak pernah ditunjukkan. Dan sebenarnya ini sudah menjadi ranah dari kepolisian saya kira. Karena kalau misalnya
penebangan pohon itu dilaksanakan tanpa ada izin dan lalu menabrak undang-undang, tentunya ada konsekuensi pidana di sana. Minimal kita bisa pakai rezim undang-undang kehutanan atau undang-undang yang lain, di mana tidak boleh ada penebangan pohon yang sembarangan, apalagi di tempat situs yang sangat-sangat fundamental bagi tidak hanya bagi masyarakat Jakarta tapi Indonesia, yaitu di Monas gitu. Ya. Jadi tentunya ini menjadi catatan juga bagi PSI ini ya, agar ini terus dikawal isu soal ini. Dan itu sangat berkaitan dengan Formula E. Setahu saya juga rancangan track Formula E itu akan balap di Monas juga, jadi akan mengitari Monas begitu. Jadi kami sebenarnya tidak ingin agar Monas itu dirusak. Lalu itu kan suatu situs peninggalan sejarah yang sangat berharga. Kalau misalnya dirusak, pohonnya ditebang, kondok-kondok di sana harus diaspal untuk Formula E, tentunya itu akan merusak. Gitu. Iya, terima kasih Bro William. Kalau kita sedikit untuk memberikan gambaran kepada publik mengenai APBD DKI Jakarta. Yang tahun 2020 ini kan awalnya sekitar 80-an triliun ya, kalau nggak salah. Nah setelah ada perubahan itu menjadi berapa, dan rencananya tahun 2021 yang diusulkan oleh Pemprov DKI berapa besarannya ya? Ya, karena ada pandemi, kita itu terjun bebas ke angka 60-an. Oke. 50 sekian sampai 60 lah gitu. Dan itu sudah ada pembahasannya di APBD perubahan turun sekian jauh seperti itu. Oke. Nah, untuk tahun depan itu di angka kalau saya tidak salah 70-an lah, 70-an T. Nah, yang harus di-highlight dalam pembahasan APBD tahun depan tentunya selain dari dampak pandemi adalah soal target pendapatan APBD kita yang berasal dari pajak. Seringkali Pemprov DKI itu menghitung pendapatan pajak kita itu terlalu banyak, overestimate gitu. Sehingga pendapatannya itu seakan-akan besar sekali, tapi ketika tahun itu berjalan, tiba-tiba di tengah tahun pengeluarannya lebih besar dari pendapatan. Sehingga APBD perubahan selalu terjadi. Sebenarnya kan APBD perubahan itu adalah suatu hal yang sifatnya tidak perlu kalau misalnya proses perancangan anggaran itu sempurna di awal. Nah, hal ini harus kita perbaiki, di mana tolonglah hitung pendapatan pajak kita dengan akurat. Kalau saya tidak salah, pendapatan pajak yang kita hitung untuk tahun depan itu sama dengan tahun pendapatan pajak kita ketika tahun sebelum pandemi. Jadi kan dari situ saja tidak masuk akal. Kita kan sudah masuk dalam pandemi, tentunya pasti ada pengurangan pendapatan pajak. Tapi tetap dihitung seakan-akan pandemi tidak ada. Gitu. Jadi dari situ saja sudah tidak masuk akal. Dan tentunya kita juga harus memperhatikan pembelanjaannya. Gitu. Di mana program-program yang krusial bagi masyarakat itu jangan sampai dicoret. Iya, cukup jelas. Jadi dari 80-an triliun di APBD perubahan menjadi sekitar 60-an dan direncanakan naik ke 70-an triliun di tahun depan. Nah, kalau sebagai penutup ini, Bro William, apa pelajaran dari sistem penganggaran DKI yang dijanjikan smart, tapi sampai sekarang ini malah kelihatannya tidak smart karena nggak keluar-keluar untuk publik? Dan kemudian apa pesan Bro William untuk warga Jakarta dan tentunya bisa menjadi pembelajaran untuk warga Indonesia? Iya, tentunya pertama untuk masyarakat Jakarta teruslah menuntut transparansi anggaran. Kenapa? Karena ini adalah uang kita bersama, ini adalah uang rakyat Jakarta, ini bukan uang saya, bukan uang Pak Gubernur, ini adalah uang masyarakat DKI Jakarta. Ini adalah hasil dari keringat kita sisihkan untuk negara. Sehingga kita harus tahu nih, uang kita akan dipergunakan untuk apa? Dipergunakan atau dihamburkan untuk pembangunan atau untuk kepentingan politik. Ini untuk masyarakat Indonesia secara umum,
kesadaran pentingnya masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran itu harus dibangun. Seringkali kita hanya melaksanakan hak demokrasi kita 5 tahun sekali secara 5 menit di kotak suara. Padahal demokrasi itu terus berlanjut selama 5 tahun dan intinya adalah penganggaran. Nah, penganggaran ini seringkali luput dari perhatian masyarakat. Masyarakat seringkali menganggap remeh penggunaan anggaran di kotanya masing-masing. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bertuntutlah kepada kepala daerah masing-masing agar penggunaan anggaran itu transparan dan penggunaannya bisa dipantau oleh masyarakat luas. Kira-kira seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagus sekali. Nah, sekarang sebagai terakhir, apa pesan dan permintaan dari parlemen, khususnya Bro William dan fraksi PSI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Tentunya yang pertama yang kami minta adalah menuntaskan janji beliau yang menjanjikan sistem smart budgeting. Tolonglah ini terus dikawal dan direalisasikan. Apalagi ini sudah bulan November, tinggal 2 bulan lagi sampai tahun ini berakhir, tapi kok sistem yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan. Inilah yang harus kita kawal bersama-sama. Sistem yang lebih smart, tentunya saya dukung. Ya. Tentunya kita semua mendukung kecanggihan teknologi yang lebih canggih. Tapi sekali lagi, butuh political will. Secanggih apapun teknologi yang kita punya, secanggih apapun smartphone yang kita punya, kalau kita tidak punya kehendak untuk menggunakan teknologi itu, ya dalam hal ini adalah sistem e-budgeting yang lebih smart, maka semuanya akan sia-sia. Jadi tentunya yang paling sederhana yang saya minta dari Pak Gubernur adalah mana smart budgeting ya, tolong direalisasikan segera karena ini sudah masuk bulan November. Iya, terima kasih banyak Bro William Aditya Sarana. Sahabat Indonesia, itu tadi perbincangan kita dengan William Aditya Sarana, fraksi PSI di Parlemen Jakarta. Dan ada pesan-pesan yang langsung disampaikan buat Pak Gubernur, janji mengenai smart budgeting, dan juga transparansi di dalam pengelolaannya, agar betul-betul bisa dibuka kepada publik dan semua bisa ikut mengawasi. Karena ini uang rakyat, dan rakyat harus peduli pada penganggarannya. Bukan persoalan 5 tahun sekali, 5 menit di kotak suara, tetapi betul-betul di dalam proses kesehariannya, itu yang harus kita kawal dan kita jaga bersama-sama. Demikian sahabat Indonesia, perbincangan kita dengan William Aditya Sarana seputar anggaran atau APBD DKI Jakarta. Terima kasih, kita jumpa lagi di acara berikutnya bersama Kanal TV Anak Bangsa. Terima kasih Bro William, sehat selalu. Oke, terima kasih Pak ya, terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Sukses ya. Terus untuk channel Anak Bangsa nih. Terima kasih. Oke.